Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga pagi ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tetapi kita akan masuk ke sub yang C, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Minggu kemarin kalian sudah membahas tentang Pancasila, makna-makna dari hak kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. Sekarang kita akan membahas tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Yang pertama yaitu tentang sikap egois atau yang terlalu mementingkan diri sendiri. Seseorang senang sekali jika menuntut haknya, tetapi kadang melupakan kewajiban yang harus dilakukannya. Hal yang sering terjadi adalah berusaha mendapatkan haknya sehingga melanggar hak orang lain. Hal tersebut bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di sekolah, di rumah, ataupun di negara. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh bersifat egois. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara menyebabkan seseorang bertindak sesuka hati. Orang itu kalau sudah merasa bahwa dia itu kaya, dia cantik, dia pasti akan merendahkan seseorang. Mereka tidak peduli bahwa setiap orang itu juga memiliki hak yang sama dengan dirinya, sehingga dalam pelaksanaannya harus saling menghormati. Perilaku ini juga disebabkan oleh sifat egois dan tidak toleran yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, sikap toleran. Sikap toleran itu biasanya dimulai dari tidak adanya penghargaan terhadap orang lain, terlebih yang berbeda, baik latar belakang ekonomi, ras maupun agama. Dengan demikian akan jatuh pada tindakan diskriminasi. Hal tersebut dapat memicu pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kekuasaan dapat dimiliki pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Pelanggaran hak dan penyimpangan kewajiban pun dapat terjadi. Misalnya, para pemilik sebuah perusahaan tidak memperdulikan hak-hak karyawannya. Selanjutnya, ketidaktegasan penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Nah, dari situ kita bisa mengerti. Misalkan contohnya seperti ini. Kalian pernah dengar tentang uang damai? Misalkan ketika ada kasus pelanggaran aturan lalu lintas, biasanya polisi akan menilang dan di sana terjadi transaksi di mana biasanya pihak tersangka, orang yang melanggar itu biasanya akan merajuk polisinya, merayu dengan kata uang damai. Uang damai itu dapat dikatakan sebagai suap kepada polisi ketika orang melakukan pelanggaran. Tetapi jika polisinya sampai mau menerima, berarti polisinya itu tidak tegas sikapnya. Sehingga orang-orang menggampangkan kalau sudah polisi oke menerima, maka mereka bilang, oh polisinya aja mau dikasih uang. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa aparat hukum itu tidak tegas.
Selanjutnya, penyalahgunaan teknologi. Apa hubungannya dengan pelanggaran hak dan pengingkaran? Misalkan, ada sebuah pabrik. Pabrik itu sebagai bukti dari kemajuan teknologi. Mesin-mesin yang ada di pabrik merupakan barang-barang dari teknologi tinggi. Tetapi kadangkala limbah sisa produksi yang dikeluarkan bisa limbah asap, bisa limbah kotoran, zat kimia, itu bisa dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan inilah yang termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Bau tidak sedap, sampah, udara yang tidak sehat itu merupakan salah satu pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi ini, hak warga negara itu sudah dijamin oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konsepnya, hal tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Namun dalam prakteknya masih banyak warga negara atau hak warga negara yang belum dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hal tersebut masih sebatas pada konsep saja. Kenyataannya masih banyak rakyat Indonesia yang hidupnya miskin atau di bawah kemiskinan. Namun pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, sehingga hak tersebut sungguh dapat diwujudkan. Sekarang kasus pelanggaran yang pertama, yaitu tentang pembantaian rawa gede. Pembantaian rawa gede ini merupakan suatu pembantaian di mana peristiwa ini merupakan salah satu pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa Rawa Gede merupakan penembakan beserta pembunuhan terhadap penduduk kampung Rawa Gede yang ada di Karawang, Jawa Barat oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 bersamaan dengan dilakukannya agresi militer Belanda I. Dalam operasinya di daerah Karawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario sebagai komandan Kompi Siliwangi yang diduga bersembunyi di kampung Rawagede. Diduga karena tidak menemukan Kapten Lukas, maka tentara Belanda memerintahkan semua penduduk termasuk para remaja belasan kampung itu berdiri berjejer dan membrondong mereka dengan senapan atau menembak mereka, sehingga korban yang meninggal diperkirakan sekitar 400-an orang meninggal akibat penembakan tersebut. Sampai-sampai kasus itu disidangkan pada tahun 2009 di Mahkamah Internasional Den Haag. Kasus ini dibawa ke meja hijau dengan penggugat sebanyak 7 janda korban pembantaian, 1 anak perempuan korban, dan seorang lelaki yang selamat dari pembantaian. Jadi kasus ini akhirnya sampai di Mahkamah Internasional yang ada di Den Haag, dan hasilnya pada tahun 2011 Mahkamah Internasional Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab dari kejadian tersebut, dan pemerintah Belanda memberikan kompensasi kepada keluarga korban, yaitu berupa uang. Itu tentang kasus pembantaian Rawa Gede. Selanjutnya tentang penembakan misterius Petrus. Kasus penembakan misterius Petrus. Petrus adalah sebuah peristiwa penculikan, penganiayaan, dan penembakan terhadap para preman yang sering mengganggu ketertiban masyarakat.
Kejadian ini terjadi pada tahun 1982 sampai 1985. Pelaku penembakan tersebut tidak diketahui siapa. Kebanyakan korban Petrus yang ditembak ditemukan meninggal dengan keadaan tangan dan lehernya diikat dan dibuang di kebun, di hutan, dan lainnya. Klasifikasi korban adalah orang yang dianggap pelaku kejahatan, residivis, diadukan sebagai penjahat, atau juga korban salah target. Maka kasus ini juga termasuk salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Kasus peristiwa Tanjung Priok ini bermula dengan warga sekitar Tanjung Priok itu melakukan demonstrasi yang berujung pada kerusuhan massal. Demonstrasi tersebut mengakibatkan bentrok antara warga dengan kepolisian serta anggota TNI yang mengakibatkan sebagian warga tewas dan luka-luka. Ini kejadiannya pada bulan September tahun 1984. Terus ada juga peristiwa Aceh. Ada pembunuhan Marsina, ada kasus wartawan Udin, ada kasus pembunuhan mahasiswa Trisakti. Terus ada peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat, dan juga kasus pembunuhan Munir. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM lainnya. Kasus pelanggaran HAM itu bisa terjadi di mana-mana, baik di sekolah, di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Contohnya banyak sekali, kalian bisa mengamati sendiri. Terus kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Biasanya orang itu akan melakukan pelanggaran hukum. Contohnya perilaku yang melanggar hukum, contohnya melanggar tata tertib lalu lintas, terus mengendarai kendaraan tidak memakai SIM, dan misalkan lagi yang lagi ramai yaitu tentang undang-undang hak cipta seperti pembajakan buku, musik, dan video. Terus ada pengingkaran kewajiban untuk membela negara, pengingkaran kewajiban untuk menghormati. Kita lanjutkan, yaitu pengingkaran kewajiban untuk menghormati hak asasi lainnya, pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, di situ termasuk merupakan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sekarang setelah mempelajari materi di atas, tugas untuk kalian, tulislah 5 pelanggaran hak dan 5 pengingkaran kewajiban yang mungkin dilakukan oleh seorang siswa. Berarti seorang siswa berarti yaitu kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Tulis di buku PKN-nya dan diberi judul tugas bab 1 sub 3. Alhamdulillah materinya sudah selesai dan minggu depan kita lanjutkan kembali. Semoga kalian selalu sehat selalu dan ilmu yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.